Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat panggilan Allah yang dirahmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab ciri-ciri akhir zaman. Saya nukil hadis dari riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi bahasa kitanya nanti, yaitu yusiku ayatiya ala nasi jamanun, nanti akan datang kepada manusia di suatu zaman. Zaman itu layab minal Islam ilasmuhu, nanti Islam akan lenyap, akan hapus, kecuali tinggal nama, ilasmuhu, kecuali tinggal nama. Yang kedua, wala minal qur'ani ila rusmuhu, dan Al-Quran pun akan lenyap, yang tinggal hanya tulisan. Itu ciri-ciri akhir zaman. Yang ketiga, wa masajiduhum amiratun wa huwa kharabi minal huda, banyak masjid-masjid yang makmur, jamaahnya penuh, tapi kosong dari petunjuk. Yang keempat, ulama'uhum syarrun min tahta adimi sama'i takhrujul fitnah wa fihim ta'udhu, nanti ada ulama-ulama yang syarrun, jahat, kerjanya mundar-mandir di kolong langit, takhrujul fitnah, gencar menebarkan fitnah. Wa fihim ta'udhu, padahal fitnah itu akan kembali kepada mereka yang memfitnah itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dan insya Allah kalau kita jabarkan semua satu persatu, maka akan memakan waktu yang banyak. Akan saya coba dua hal saja, yaitu layabqa minal Islam ilasmuhu wala minal Qur'ani ila rasmuhu. Kesananya banyak urayanya. Jadi ciri-ciri akhir zaman itu Islam lenyap, tinggal nama. Jawabannya mudah, hanya KTP yang sisa. Jadi Islam KTP. Nah, yang kedua, Quran akan lenyap, hanya tinggal tulisan orang yang enggan belajar. Nah, sehingganya ada beberapa pendapat bahwa Al-Quran itu merupakan suatu makhluk. Pendapat kedua, Quran itu kalam, kalam itu firman. Pendapat ketiga, pendapat Rocky Gerung, Quran itu adalah apa itu menurut Rocky Gerung itu. Dan saya tidak akan membahas tentang pendapat Rocky Gerung, karena nanti saya uraikan pun saya belum ketemu dengan orang yang namanya Rocky Gerung. Jadi pembahasan singkat saja. Orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk dikarenakan anggapannya bahwa Al-Quran sudah sempurna. Yang sekarang kita ketahui, yang suratnya sebanyak 114 surat, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Dan
ayatnya menurut para ulama ada 6.666 ayat. Tapi kalau kita sedikit paling hanya 6.200, sekian saja. Dan juznya 30 juz. Kenapa alasannya Quran itu makhluk? Karena dulu Al-Quran itu bukan seperti sekarang yang di mushaf 30 juz. Dulunya Quran itu bercecer, ada di tulang belulang, ada di daun lontar, ada di batu-batuan, ada wahyu Allah Quran itu melalui mimpi. Nah sekarang di mushaf itu dari mulai zaman Utsman sehingga terjadilah Quran yang ada sekarang 30 juz, 114 surat. Nah itu disebut makhluk. Saya teringat waktu saya muda, saya jadi guru ngaji. Sekitar umuran 35-an ada santri saya yang bertanya. Sehingga pertanyaan itu menjadi bahan pelajaran bagi saya sendiri. Belajar ke santri saya. Yang ditanyakan santri saya itu, Pak Ustadz, saya mau tanya. Tanya apa? Saya bilang. Tanya Al-Quran itu kan 30 juz, 114 surat, diturunkan di bulan Ramadan ketika Nabi Allah alaihissalam masih hidup. Dan kalau kita hitung sampai sekarang, tahun Hijriah itu kan 1447 tahun. Ini hitungan sekarang. Pertanyaannya, Quran itu kan firman Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril, sehingga menjadi Al-Quran yang sempurna. Pertanyaannya, malaikat Jibrilnya sekarang lagi apa? Apakah malaikat Jibrilnya itu sudah pensiun? Nah, jawaban saya betul. Kalau antum menilai Quran yang sekarang ada, yang mushaf itu, karena mushaf itu pun dimushaf oleh manusia. Manusia makhluk Allah, tulisannya hasil makhluk Allah, termasuk malaikat Jibril pun makhluk Allah. Nah sehingga antum mungkin mengira malaikat Jibril sedang pensiun, tidak tugas lagi selama 1447 tahun. Nah, kalau memang menganggap Al-Quran sebagai makhluk, lalu saya bantah, kamu pengen tahu enggak bahwa malaikat itu belum pensiun? Ya pengenlah, apa alasannya? Al-Quran yang menurut antum makhluk 114 surat itu 30 juz, sudah hafal belum? Nah, jawab sendiri saya belum. Berapa ayat yang hafal? Ya baru Pak Ustadz sampaikan itu, kurang lebih 15 ayat dalam waktu itu. Ya itulah 15 ayat itu adalah hasil malaikat Jibril menurunkan kepada antum. Jadi Jibril itu menurunkannya bukan berbentuk tulisan seperti yang antum katakan makhluk. Nah, lalu mengaji. Saya tunjukkan Al-Baqarah 97. Allah berfirman, "Qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu najalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busra lil mu'minin." Yang artinya, qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwwa li Jibril, siapa orangnya yang menjadi musuh malaikat Jibril, fa innahu najalahu ala qalbika, maka sesungguhnya hu-nya ini domir dari Jibril, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu najalahu ala qalbika, menurunkan ke dalam hatimu, biiznillah, dengan seizin Allah. Tadi saya tanya, yang masuk ke dalam hatimu baru 15 ayat, apakah memang Jibril pensiun? Nah, mereka baru mengerti. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan
Jibril menurunkan Quran itu untuk membenarkan di antara keduanya, wahuda dan petunjuk, wabusra dan kabar gembira lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Arti dari musaddiqon, membenarkan keduanya, baina yadaihi, di antara keduanya. Mana yang satu, mana yang kedua? Yang ke satu hudan, hudan itu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran berbentuk tulisan. Yang satu lagi hidayah. Hidayah itu pun artinya petunjuk, tapi di dalam hati. Jadi hidayah itu artinya petunjuk tapi abstrak, tidak nampak, dan kita pun tidak bisa meneguh bahwa si A dapat hidayah, si B dapat hidayah. Hanya berharap saja kalau membungkas habis ceramah atau habis pidato, mudah-mudahan atau taufik wa hidayah baru salam. Tapi menentukan siapa sebetulnya orang yang dapat hidayah, kita tidak bisa. Nah, jadi Quran itu yang diturunkan Jibril ke dalam hati. Ciri-ciri orang yang mendapat hidayah manakala hati membenarkan petunjuk yang tertulis. Nah, sekarang petunjuk yang tertulis 30 juz, 114 surat, apakah sudah masuk hati semua? Kalau sudah, betul, Jibril itu pensiun. Nah, itulah namanya Quran kalam. Quran kalam itu adalah membenarkan di antara keduanya hidayah dan huda, bagaikan botol dan tutup. Ketika ada pembacaan Al-Quran sebagai huda yang tertulis, hatinya membenarkan, maka orang itulah yang mendapatkan hidayah. Nah, sudah klop antara hidayah dan huda, itu merupakan suatu busra, kabar gembira lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selama Al-Quran 30 juz itu kita baca dan hatinya membenarkan, maka insya Allah orang tersebutlah yang mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, kalau selama Al-Quran dibaca terus-menerus, bahkan dilombakan menjadi juara, hatinya menolak, tidak ada tertarik, tidak ada terpanggil untuk membenarkan huda yang dibacanya itu, maka orang itu jauh dari hidayah, sekalipun jadi juara. Malah ayat keduanya itu merupakan suatu kabar ancaman. Ayat yang ke-98-nya itu, mangkana adu walillah, siapa orang yang menjadi musuh Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Kafir itu lazimnya menolak. Jadi ketika huda dibacakan masih menolak, sekalipun mengaku Islam, kafir. Itulah kalam. Apabila Qurannya sudah masuk hati, lalu dibacakan jadi firman, jadi qol, jadi kalam, jadi firman. Sekarang belum tentu Al-Quran yang ada di almari kecil-kecil yang ada di masjid ini bisa ngomong, bisa jadi firman, apabila tidak ada yang membacakan. Quran yang tertulis itu kan bisu, bisa disebut firman, bisa disebut kalam, firman Allah apabila dibacakan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim misalnya. Nah, itulah firman Allah. Kalau qala Rasul, sabda Rasul. Nah, itulah yang dimaksud supaya kita mengerti kenapa ada dua pendapat bahwa Al-Quran itu katanya makhluk, yang satu lain adalah kalam. Jadi kita akan mengetahui dengan sebenarnya Al-Quran menjadi kalam manakala masuk ke dalam hati, lalu disampaikan, dikatakan, difirmankan.
Sehingga yang makhluk itu dianggap tidak perlu lagi. Sudah masuk hati semua. Untuk apa gembel-gembel Al-Quran? Gembel-gembel tulisan? Lebih membanggakan kalau habis baca dicium, diangkat. Karena Al-Quran sudah masuk ke dalam hati. Tanpa menggembel-gembel membawa Al-Quran pun, kalau sudah malaikat Jibril menurunkan wahyunya ke dalam hati, insya Allah kita tidak akan repot. Ayat sekian, surat Anu, bunyinya sekian. Nah, para hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang tidak mengkaji keduanya, tidak musodiqo lima baina yadaihi, tidak membenarkan antara keduanya, antara hidayah yang mana, huda yang mana. Yang paling banyak ngaji huda, petunjuk yang tertulis, yang 30 juz itu. Sementara hidayah yang ada di dalam hati, yang abstrak, artinya sama, petunjuk juga, belum pernah kita membenarkan petunjuk yang tertulis itu. Mohon maaf, kadang-kadang terjadi khususnya di masjid sini, setiap bulan Ramadan, akhir dari Ramadan, 10 akhir di Ramadan, kita beritikaf. Apa yang diharapkan? Mudah-mudahan tahu semua. Kalau harapannya hanya mendapatkan Lailatul Qadar, isinya huda, sampai kiamat tidak akan dapat. Tapi kalau setiap Ramadan kita iktikaf di tanggal akhir 10 mengharapkan hidayah, fa insya Allah malaikat Jibril belum pensiun, masih menurunkan ke dalam hati. Pertanyaannya, sudah berapa malaikat Jibril menurunkan wahyu ke dalam hati kita? Apakah hanya sebatas huda saja? Huda saja jangan harap, sudah sempurna turun. Bulan Ramadan diturunkannya, kalau sekarang tadi saya sebutkan sudah 1447 tahun umurnya. Bahkan kalau dijelaskan yang berhubungan dengan masalah Qadar, Lailatul Qadar, coba baca surat Al-Qadar. Inna anjalnahu fil lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan di malam itu Lailatul Qadar, yaitu Lailatul malam Qadar mulia. Itu fiilnya fiil mahdi, fiil madi. Nah, kalau kata santri itu madi itu telah lalu. Tanyakan silahkan kepada kiai manapun, ulama manapun, yang namanya Lailatul Qadar itu fiilnya fiil madi. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran, hu-nya itu anjalnahu, kami turunkan dia Al-Quran Lailatul Qadar di malaman yang mulia. Kapan? Bulan Ramadan 1447 yang lalu. Telah. Kalau dinanti fiilnya ganti fiil mudhari. Cuman kita kan jarang ngaji masalah seperti santri fiil-fiilan itu. Nausara. Wa ma adraka Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa itu malaman Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfis syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 tahun. 1000 bulan menurut saya. Dan di dalamnya yang perlu kita ingat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Diturunkannya malaikat, maksudnya malaikat Jibril dengan perintah Allah, ruh bi'izni rabbihim, dengan seizin Tuhannya, dengan seizin Rabbnya. Apa itu? Min kulli amr, min kulli, min daripada atau dari, kuli semua, amrin urusan agama. Jadi urusan agama ini semuanya sudah turun di bulan Ramadan 1447 tahun yang lalu. Kenapa dinanti? Al-Quran yang mana lagi yang harus kita nanti? Kalau bukan hidayah yang ada di dalam hati. Kita belum seberapa yang masuk ke dalam hati itu. Sehingga salamun hiya tamat la ilfat, sejahtera tamat sampai terbit fajar. Jadi surat Al-Qadar itu adalah surat fi'il mati, telah lalu.
Kalaupun kita mau menanti di tanggalan akhir Ramadan, mau iktikaf silahkan. Tapi yang diharap adalah hidayah, petunjuk yang belum masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan kita tidak keliru. Yang ditunggu justru yang sudah turun. Lalu macam mana solusinya untuk Al-Quran yang diturunkan bulan Ramadan itu? Yang perlu kita ketahui, min kulli amar, dari semua urusan agama yang disebut syariat. Nah, yang disebut syariat yang dipikulkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Jasiyah ayat 18. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabiha wa la tattabi'a ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kata Allah, kami jadikan ke atas engkau Muhammad, yaitu syariatin minal amri, syariat itu minal amri, dari urusan tentang agama tadi yang diturunkan di Lailatul Qadar. Itu sudah dibebankan kepada Nabi, di pundak Nabi, disampaikan sudah sempurna. Fattabiha, maka ikutilah dia syariat itu. Kita ini tinggal mengikutinya, bukan menunggu mau kapan datangnya Lailatul Qadar. Ditunggu terus. Padahal perintahnya fattabiha, maka ikutilah syariat itu. Wala tatabi, jangan kau ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, kemauan-kemauan orang yang tidak ngerti tentang urusan syariat. Nah, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih mengenal lebih jauh tentang apa huda, tentang apa itu hidayah. Artinya sama, petunjuk. Yang membedakan petunjuk yang tertulis di dalam Al-Quran yang 30 juz itu perlu kita kaji. Dan hidayah petunjuk juga artinya, tapi turunnya ke dalam hati. Yang tertulis beranggapan itu makhluk, maka otomatis Jibril sudah pensiun lama, 1447 tahun. Nah, sedangkan kalam itu kalam melalui hati. Setelah penuh di dalam hati, jadi pembicaraan, jadi firman, jadi kalam. Nah, insya Allah keduanya yang disebut musaddiqal lima baina yadayya, membenarkan di antara keduanya, yaitu wahuda wa busra lil mu'minin, merupakan jadi petunjuk baik yang ada di tulisan maupun yang ada di hati karena klop. Nah, sekarang ini pertanyaan kita ini tanyakan ke diri sendiri, sudah klop belum itu huda dengan hati kita? Kalau belum, ngaji lagi. Insya Allah nantinya menjadi wabusra lil mu'minin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan menjadi bahan pelajaran khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.